Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel Hendra Jaya, channel yang membahas tentang seputar usaha peternakan, yang masih membahas seputar usaha peternakan jangkrik. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, rezeki yang melimpah ruah, berkah dan bermanfaat. Baik, kita sudah kembali lagi di kandang jangkrik di depan rumah ini ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan bagikan informasi, saya bagikan pengalaman saya bagaimana cara penebaran telur yang sudah menetas di dalam box pembesaran. Nah, jadi kita langsung lihat saja ini boxnya yang baru saya tebarkan telurnya. Ini seperti ini kondisi boxnya. Nah, ini tampak jauhnya seperti ini. Nah, jadi untuk jangkrik yang telur jangkrik yang baru menetas, yang baru kita tebar di dalam box, ini kondisi boxnya seperti ini teman-teman. Bisa kalian lihat dulu, bisa kalian saksikan. Ini seperti ini cara penataan medianya dan cara pemberian pakannya. Ini seperti ini. Jadi apabila kalian itu menonton video seputar tutorial khususnya peternakan, itu kalian budayakan menonton video sampai dengan selesai, jadi agar tidak ada ketinggalan informasi. Jadi seperti itu, jangan kalian skip, jangan kalian percepat, nanti ada informasi-informasi yang tertinggal nantinya. Nah, langsung saja kita ke topik pembahasan. Jadi proses penataannya itu medianya sedikit dahulu. Nah, ini kurang lebih 1 lembar kelaras ya. Ini 1 lembar kelaras, saya menggunakan media kelaras. Ini hanya 1 lembar saja, kira-kira menutupi alas boxnya. Jadi jangan terlalu banyak dahulu pada waktu jangkrik baru kita tebar. Nah, ini seperti ini. Dan untuk di bawah medianya, sebelum kita berikan kelaras atau daun pisang kering seperti ini, di bagian bawahnya kita berikan gedebok pisang dahulu. Nah, jadi agar kondisinya itu lembab, jadi tidak terlalu panas ya kondisi boxnya. Apalagi pada waktu musim kemarau, ini 2 lapis. Kalau saya pada waktu musim kemarau itu saya memberikan gedebok pisangnya ini 2 lapis, di bawah sendiri lalu kita tumpuk kelaras, di atasnya kelaras kita kasih gedebok pisang lagi. Nah, berhubung sekarang ini di sini sedang musim penghujan, sudah mulai hujan setiap hari, jadi kondisinya kan tidak terlalu panas. Jadi gedebok pisangnya itu saya berikan di bagian bawahnya saja. Bagian bawah sendiri saya berikan gedebok pisang yang sudah dibelah-belah kecil-kecil, kita tata secara merata, lalu baru atasnya kita berikan media kelarasnya ini. Nah, lalu mungkin kalian ini melihat ini ada yang warnanya kuning-kuning seperti ini. Nah, yang ditabur secara merata ini adalah furnya. Nah, furnya sendiri saya menggunakan fur pabrikan mereknya ini H11K. H11K itu kalau di tempat saya harganya kurang lebih 395.000. Sudah mengalami kenaikan. Nah, lalu furnya ini tidak langsung kita berikan untuk jangkrik yang baru menetas, kita harus haluskan dahulu. Nah, ini saya berikan penampakannya. Nah, ini fur yang sudah kita haluskan, sudah kita rubah menjadi tepung. Nah, jadi furnya ini kita taburkan secara merata, tipis saja, jangan terlalu tebal. Intinya pada waktu awal proses penetasan telur, apalagi di usia 1 harian seperti ini, itu furnya sedikit dahulu saja, jangan terlalu banyak. Ini fur segini ditabur seperti ini secara merata, ini kurang lebih 3 harian ini baru habis. Nah, 3 harian baru habis ya. Kalau jangkrik masih berusia 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu masih belum rakus makannya. Nah, jadi kita taburkan secara merata, kita haluskan dulu furnya agar mudah dikonsumsi oleh jangkrik. Dan taburannya pun jangan terlalu banyak. Nanti kalau furnya itu terlalu banyak, nanti
tidak habis oleh jangkrik malah menjadi jamur. Nah, jamur itu malah nanti membuat adanya virus, adanya penyakit untuk jangkrik-jangkrik yang baru menetas. Karena jangkrik yang baru menetas ini sangat riskan apabila terkena jamur, terkena hama, semut, cicak, dan lain-lain. Ini sangat riskan, masih sangat riskan. Dan alangkah lebih baiknya ini kondisi boxnya seperti ini kita tutup. Apabila mungkin terlalu banyak cicak, semut, ataupun ada hewan-hewan yang lainnya, itu lebih baiknya ini ditutup, boxnya ditutup. Kalau tidak ditutup pun tidak masalah, intinya harus aman dari hama. Nah, lalu untuk penambahan medianya kapan? Nah, ini untuk penambahan medianya itu pada waktu jangkrik sudah berusia 1 mingguan. Itu pun penambahan medianya tidak langsung penuh, sedikit demi sedikit sampai dengan usianya 2 minggu itu baru penuh. Jadi untuk medianya seperti itu. Dan apa tujuannya medianya kok seperti ini, tipis dahulu? Yaitu karena jangkrik yang baru menetas itu pergerakannya belum terlalu banyak. Apabila kalian terlalu tinggi, terlalu banyak medianya, nanti jangkrik sulit untuk mendapatkan makanan. Nah, jadi banyak jangkrik yang ukurannya besar kecil. Itu disebabkan karena medianya tidak tipis-tipis seperti ini, tidak sedikit dahulu, langsung kalian berikan penuh, yaitu pasti banyak jangkrik yang ketinggalan ukurannya karena mereka itu kekurangan pakan. Kalau sedikit seperti ini, dia kan gampang ini mendapatkan sumber makanan yang kita berikan. Nah, dan untuk penataan telurnya ini seperti ini. Nah, ini untuk penataan telurnya yang sudah menetas ini seperti ini. Kita berikan koran dulu, bisa menggunakan koran, bisa menggunakan kertas HVS, bisa menggunakan kertas tanggalan, itu tidak masalah. Intinya itu bawahnya kita berikan tatakan agar telurnya ini bisa rata, tidak menumpuk di bagian-bagian tertentu. Kalau kita berikan tatakan, pastikan telurnya rata. Nah, ini seperti ini, saya dekatkan agar kalian bisa melihat lebih jelas. Nah, ini telurnya kita bertaruh di atas koran, lalu telurnya itu kita ratakan, jangan terlalu tipis, jangan terlalu tebal juga. Nah, nanti kalau sudah ini kita tutup lagi. Ini kan kertasnya seperti ini, koran kan ada 2 lembar, nanti yang sebelahnya ini untuk nutup, yang sebelah sini ini untuk nutup telur yang ini. Nah, ini kebetulan saya membuat video ini di pagi hari, jadi ini banyak jangkrik-jangkrik yang baru menetas. Nah, ini jangkrik yang baru menetas itu warnanya putih, teman-teman. Warnanya putih, ini baru keluar dari cangkangnya. Nah, ini bisa kalian saksikan. Nah, untuk telur ini apabila sudah menetas, sudah mulai proses penetasan, itu kalian harus membukanya di waktu pagi dan sore hari. Kurang lebih 15 menitan lah. Tujuannya itu agar jangkrik-jangkrik yang baru menetas itu tidak berkumpul di cangkangnya. Nah, kalau dia berkumpul di cangkangnya seperti ini, nanti banyak jangkrik yang baru menetas yang masih warnanya putih seperti ini banyak yang mati nanti kalau tidak kita buka. Nah, kalau sudah kita buka seperti ini, diamkan selama 15 menit agar jangkrik-jangkrik itu bisa keluar, bisa pergi, bisa mencari makanan. Dia biasanya lari ke fur dan lari ke gedebok pisang. Nah, seperti itu. Lalu sambil kita menunggu sekitar 15 menitan, kita sambil tiup cangkangnya agar cangkangnya itu bisa pergi. Cangkangnya ini nanti terbang kalau kita tiup. Nah, itu seperti itu. Nanti cangkangnya ini dia akan terbang, lalu ada sisa telur-telur yang belum menetas. Nah, itu untuk memaksimalkan penetasan telur. Jadi seperti itu. Nah, ini biasanya telur ini selesai menetasnya ini kurang lebih 4 harian. Kalau telur sudah berusia 4 harian, ini sudah bisa kita buang langsung di sini saja cangkangnya. Cangkangnya kita buang di dalam box, itu tidak masalah, tidak perlu kalian buang di
luar box. Nanti kalau ada jangkrik-jangkrik yang belum menetas kan nanti bisa menetas di dalam box ini, tidak perlu kalian buang. Nah, lalu untuk penambahan media minumnya, gedebok pisang kan itu untuk minum. Gedebok pisang ini untuk minum. Untuk penambahannya itu kalau sudah mengalami kering, kalau sudah kering gedebok pisangnya itu sudah harus kalian tambahkan kembali. Nah, ini di bawah ini gedebok pisang, ini gedebok pisang, di bagian bawah ini gedebok pisang, lalu di atasnya kita berikan klaras. Kalau gedebok pisangnya ini sudah kering, kalian harus menambahkannya kembali. Jangan sampai kita telat memberikan gedebok pisang, ini sangat riskan mati ini jangkrik kalau kita sampai teledor, sampai telat memberikan gedebok pisang. Ini intinya jangkrik itu kalau masih usianya muda, masih baru menetas seperti ini, itu gedebok pisang jangan sampai telat. Gedebok pisang ini adalah faktor yang menentukan keberhasilan ternak jangkrik kalau menurut saya. Kalau kita telat dalam pemberiannya saja 1 hari 2 hari, ya udah wassalam. Nah, mungkin informasi kali ini saya sudahi dulu. Semoga informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, ada kekeliruan saya dalam menyampaikan pada topik kali ini, kalian bisa memberikan kritik dan saran di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.